Kita bersyukur kalau sampai pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan atas kehidupan yang boleh kita rasakan sampai saat ini, dan kita mengamini bahwa semua itu hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu marilah kita mau mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita beribadah, dan ibadah kita pada pagi hari ini adalah ibadah Minggu Sengsara yang keempat dan puasa diakonal jemaat Minggu Dia Kolom 4. Dan sebagai informasi yang akan menjadi kadin kita pada pagi hari ini, kami sapa dengan kasih Ibu Penatua Yunita Tumbol Mengelala. Sambil dalam persiapan dengan kita berdiri, kita angkat pujian. Panggilan Tuhan, dengar panggilan Tuhan, dengar panggilan Tuhan, ikut salib, ikut aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Mari berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Bukti dan nyata ya Tuhan, kalau Engkau sudah menyertai, memberkati kami dalam peristirahatan semalam, kami boleh tertidur dengan baik, dan Engkau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat yang baru, yang berasal daripada Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini ya Tuhan, kami keluarga Pembokau Pangemanan bersama-sama jemaat Bening Yudea Kolom 4 hendak beribadah kepadamu. Kami memohon ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kami pada pagi hari ini. Berdoa bagi kadin yang telah Engkau percayakan untuk memimpin ibadah pada pagi hari ini, Ibu Penatua Yunita Tumbol Mengelala. Biarlah ya Tuhan, Engkau berkati dia, Engkau anugerahkan Roh Kudus, sehingga dia boleh memimpin ibadah pada pagi hari ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Begitu juga ya Tuhan, kami semua yang boleh mengambil bagian pada ibadah pagi hari ini, Tuhan juga akan memberkati kami, menganugerahkan Roh Kudus, sehingga ya Tuhan, hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa ya Tuhan bagi rekan-rekan jemaat yang mungkin sedang dalam persiapan atau sedang dalam perjalanan. Tuhan tuntun mereka sehingga boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di surga, rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Berdiri, kita tahbiskan ibadah kita. Ibadah subuh pagi ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Salam sejahtera bagi saudara kita. Kita angkat puji. Kita akan datang pada pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh belas kasih, kami datang di hadapan-Mu mengaku dosa. Kami sungguh menyesal bahwa kami telah berbuat apa yang jahat, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Kami telah berdosa melawan Engkau yang tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati. Kami rindu sekali untuk memperbaiki diri ini dan hidup lagi sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah pemurah dan penyayang, kasihanilah dan ampunilah kami. Kami membawa pengakuan dosa dan permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dalam Matius 26 ayat 13. Matius pasal 26 ayat 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Terima kasih. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita sambut Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Jemaat Kolom 4 yang diberkati Tuhan, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita selalu diberi pemahaman bahwa Injil itu adalah kabar baik. Tetapi sadar atau tidak, Injil yang kita terima melalui pelayanan ibadah sering hanya sebatas formalitas yang seolah-olah tidak memiliki makna apa-apa. Padahal Injil itu adalah firman Allah yang memberi jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Apa yang diungkapkan oleh Injil Matius dalam bacaan kita hari ini menggambarkan sebuah peringatan akan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya, terutama mengenai respon mereka terhadap pengorbanan Yesus Kristus. Perbuatan perempuan yang meminyaki kepala Yesus adalah gambaran keikutsertaan orang percaya dalam peristiwa menjelang kematiannya. Inilah yang Yesus Kristus sebut sebagai Injil yang harus diberitakan dan diceritakan ke seluruh dunia. Bahwa setiap perbuatan yang terhubung dengan pelayanan untuknya disebut sebagai berita Injil, karena dapat menjadi teladan iman bagi orang lain, terutama mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, Injil bukan hanya sebatas apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus Kristus, melainkan juga apa yang orang percaya lakukan dan berbuat untuk melayani Yesus Kristus. Karena perbuatan itu dapat menjadikan kabar baik bagi semua orang dan berlangsung di segala zaman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus,
perenungan firman Tuhan hari ini, kita dimotivasi untuk terus membangun iman percaya kita kepada Yesus Kristus dan melayaninya dengan sungguh-sungguh menurut cara yang dianugerahkan bagi kita. Karena ternyata perempuan yang meminyaki kepala Yesus Kristus diperhitungkan Yesus Kristus sebagai bagian dari Injil yang akan diceritakan dalam sejarah kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, kita diajak untuk melayani Yesus Kristus melalui bidang kehidupan masing-masing. Sebagaimana perempuan yang meminyaki Yesus Kristus menjadi bentuk pelayanan kasih yang dihargainya, maka pasti semua perbuatan baik kita melayaninya dengan iman akan diperhitungkan juga sebagai cerita bagi generasi gereja yang akan datang, termasuk bagi anak cucu kita. Untuk itu, Rasul Paulus pernah menasihati jemaat di Kolose bahwa apapun juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Artinya, setiap perbuatan kita yang lahir dari iman Yesus Kristus menjadi khotbah yang kelihatan bagi banyak orang. Dan untuk itu, Injil menurut Yesus Kristus. Amin. Berdoa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan setiap saat pada kami. Kami bersyukur atas firman-Mu ketika kami sedang turut menghayati masa sengsara Yesus Kristus. Engkau telah mengubah hidup ini masuk dalam terang-Mu. Kami memiliki sikap hidup penuh penyerahan diri kepadamu. Dan iman, harap, dan kasih-Mu tetap tinggal dalam diri kami. Janganlah Kau biarkan semangat kami menjadi lemah oleh karena beratnya beban derita yang harus kami tanggung dalam menjalani kehidupan dan tugas tanggung jawab. Ya Tuhan Bapa kami, karuniakan kepada kami sehat dan umur panjang. Berkatilah seisi keluarga kami, baik istri, suami maupun anak cucu. Berilah selalu kami yang mengasihi satu dengan yang lain dalam hidup keluarga berumah tangga. Dan kami pun tak pernah lupa untuk menebar kasih dan kebaikan kepada sesama di luar rumah kami. Kami minta Roh Kudus untuk segenap pelayanan gereja-Mu di Liambal 2, agar kami minta tuntunan Roh Kudus untuk segenap pelayanan gereja-Mu di Liambal 2 ini, agar berjalan sesuai kehendak. Persembahan puasa diagonal telah dikumpulkan, baik pribadi, keluarga maupun persekutuan jemaat kami. Mohon berkatilah dan terus memberi kesaksian untuk menjadi berkat buat sesama. Ya Tuhan Bapa kami meminta belas kasih-Mu buat saudara-saudara kami yang sakit dalam proses pemulihan. Beri kuat iman, hati yang bersyukur, dan jamahan-Mu menyembuhkan sempurna. Dan juga Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa bagi Bapak Jose Mandey, keluarga Mandey Wawaruntu. Tuhan, Engkau telah tambahkan usia yang ke-34 tahun. Tetap Tuhan kami bermohon, Engkau beri Tuhan bagi Bapak Jose sehat kuat daripada-Mu. Berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, dan umur yang panjang Engkau berikan bagi dia. Engkau juga Tuhan akan menolong masuk
keluarga Bande Wawaruntu, dan berkati anak-anak mereka, orang tua mereka juga Tuhan. Wawaruntu Kumene, Engkau juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami sampaikan Tuhan doa kami ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus menyertai sekarang sampai Maranatha. Amin. 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 Kembali lagi kami menaikkan puji dan syukur kepada-Mu Bapa di surga, karena Engkau sudah menyertai memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga boleh selesai dengan segala baik. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman, Ibu Penatua Yunita Kumbul Mengelala. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati dia di dalam pekerjaan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelayan yang telah Engkau percayakan baginya, dimanapun dia pergi dan berada. Tuhan senantiasa memberkati. Berkati kehidupan keluarga Kumbul Mengelala, Bapak James Kumbul, anak kekasih Riedel. Biarlah senantiasa keluarga ini pergi dan berada. Tuhan senantiasa akan menyertai mereka, diberi kuat dan sehat, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Bapa di surga, berdoa juga bagi kami semua yang boleh mengambil bagian beribadah pada pagi hari ini. Tuhan juga akan menyertai memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan juga akan menyertai memberkati perjalanan kami, tindakan kami di rumah kami masing-masing dengan membawa shalom. Bapa di surga, ketika sebentar ada pelayanan jasmani, biarlah ya Tuhan, Engkau akan memberkati sebelum kami mencicipinya. Engkau kuduskan tubuh kami yang lemah, agar ketika menyatu dalam tubuh kami akan mendapat kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Untuk sisa kehidupan kami, ya Tuhan, di sepanjang hari ini kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kasih. Ini doa kami, ini syukur kami, yang kami bawa di dalam nama Anak Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kristus, demikianlah ibadah kita, ibadah puasa benar secara yang tepat, jemaat yang tepat, boleh berakhir dengan baik. Kita percaya bahwa ini adalah karena Tuhan, sehingga ibadah kita bersyukur dan yang sudah
kami jemaat Kolom 4. Tentu harapan kami semua kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai memberkati Ibu Penatua di dalam tugas pekerjaan sehari-hari, di dalam tugas pelayanan, dan memberkati kehidupan keluarga Gubol Menguala. Sekali lagi diucapkan terima kasih, dan juga diucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang boleh mengambil bagian pada ibadah pagi hari ini. Tuhan juga akan menyertai memberkati kehidupan keluarga kita masing-masing. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian atau pengumuman dari majelis kolom yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Kris Pemboka. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih diberi waktu lagi untuk ketemu pada ibadah keluarga puasa diakonal Minggu Sengsara yang keempat pada hari ini Sabtu tanggal 16 Maret 2024. Jadi terima kasih buat Kadin Ibu Penatua Yunita Gubol Mengilala yang boleh membawakan firman Tuhan berkaitan dengan puasa diakonal keluarga di Minggu Sengsara yang keempat ini. Terima kasih buat Ibu Aleta Semese yang boleh menjadi MC pada ibadah hari ini, dan terima kasih buat Bapak Diaken yang sudah hadir, Bapak Diaken juga kepada seluruh anggota jemaat Kolom 4 yang boleh hadir dan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Naomi yang sudah membacakan kitab, dan informasi untuk Minggu Sengsara yang kelima kita akan laksanakan pada hari Sabtu depan tanggal 23 Maret 2024 tepat di rumah ini, dan nanti kita akan siapkan konsumsi kadarnya. Kalau kali ini kita fokus saja puasa diakonal. Ini soal semua habis puasa dari minggu depan biar cuma timur Tuhan yang meluluskan Pak Yakin. Dan untuk ibadah kolom yang biasa terjadwal besok tanggal 17, tapi atas permintaan keluarga karena hari ini Bapak Jose Mande berhari ulang tahun yang ke-4, sehingga acara juga hari Senin. Ada acara apa itu hari Senin sama biar jadi jadi ada hari ulang tahun pernikahan juga dari keluarga keluarga Wangun itu apa namanya? Keluarga Wangun. Jadi disatukan pada hari Senin tanggal 18. Jadi ibadah kolom kita hari Senin tanggal 18 Maret 2024 mulai jam 19.30. Diharapkan kita semua bisa hadir. Dan atas nama keluarga Hombokau Panyamanan mengucapkan terima kasih semua. Sesudah ini ada pelayanan ala kadarnya dari Persus Kolom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Shalom. Oke.